Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi semangat untuk terus belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu meskipun kondisinya seperti ini, pembelajaran secara daring, yakni pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab kemarin, yang mana pada bab kemarin kita sudah membahas tentang tata cara pengurusan jenazah. Nah, pada bab kemarin kita sudah membahas perihal apa sih itu pengurusan jenazah, bagaimana hukum dalam mengurus jenazah, kemudian ketentuan-ketentuan ketika mengurus jenazah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara dalam pengurusan jenazah. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah untuk kita pahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktek bagaimana tata cara dalam perawatan jenazah. Yang mana tata cara perawatan jenazah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah mensolati jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Oke, untuk tata cara yang pertama yakni memandikan jenazah. Memandikan jenazah hendaknya dilakukan di tempat yang tertutup agar si jenazah tidak dilihat oleh banyak orang dan kemungkinan kecil untuk aurat jenazah tampak oleh banyak orang. Tempat tertutup ini bisa seperti tenda untuk memandikan jenazah. Kemudian dalam memandikan jenazah hendaknya menggunakan dipan yang mana airnya bisa mengalir. Airnya mengalir ke bawah, yang mana kotoran si jenazah bisa turun ke bawah. Dan jangan lupa ketika memandikan jenazah harus menyiapkan kain basahan, yang mana tujuannya untuk menutupi aurat si jenazah saat memandikan jenazah. Kemudian siapkan air untuk proses memandikan jenazah, yang mana air untuk memandikan jenazah sunnahnya itu dicampur dengan daun bidara. Dan ketika memandikan jenazah disunahkan pula dalam menyiram memandikan jenazah itu dengan bilangan yang ganjil, bisa 3, 5 atau 7 dan bisa juga lebih, yang penting ganjil. Kemudian yang pertama dalam memandikan jenazah adalah membersihkan kotoran jenazah. Kotoran yang terdapat di kepala jenazah seperti di lubang telinga, lubang hidung, dan mulut. Kemudian jangan lupa menekan sedikit perut agar kotoran yang ada di dalam perut si jenazah bisa keluar. Kemudian membersihkan dubur dan kubul. Ketika membersihkan dubur, jenazah boleh dimiringkan sedikit untuk mempermudah dalam membersihkan dubur. Setelah sudah dirasa kotoran jenazah bersih, maka jenazah dimandikan. Hendaknya jenazah disiram dari yang sebelah kanan. Dan hendaknya ketika memandikan jenazah jumlah siramannya itu ganjil. Kemudian setelah jenazah dimandikan, perawatan jenazah yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan. 3 helai kain kafan untuk jenazah laki-laki, 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Yang kedua adalah tali pengikat.
hendaknya tali pengikat ini berjumlah ganjil. Yang ketiga adalah kapas. Kapas berfungsi sebagai penutup lubang yang ada dalam jenazah, seperti lubang hidung dan lubang telinga. Yang keempat adalah wewangian. Wewangian ini berfungsi untuk diberikan kepada si jenazah sebelum jenazah dikafani. Hal yang harus dilakukan ketika mengkafani jenazah: pertama, siapkan kain kafan beserta pengikatnya. Kemudian pindahkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian oles sisi jenazah dengan wangi-wangian. Dan jangan lupa tutup lubang jenazah seperti lubang hidung, lubang telinga, dan kemudian kafani jenazah dengan rapi. Yang ketiga adalah mensolati jenazah. Saat mensolati jenazah, posisi imam sejajar dengan kepala si jenazah apabila jenazahnya itu laki-laki. Namun apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam sejajar dengan perut si jenazah. Kemudian tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Niat untuk sholat jenazah laki-laki adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir tanpa adanya rukuk dan sujud. Untuk takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua, dan setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga dan membaca doa untuk si jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrib nujulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima'i wa salji wal barodi wa nakkihi minal khotoya kama naqqaita sauba abyado minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi ahlan khairan min ahlihi wa jawzan khairan min jawzihi wa adhilhul jannata wa idhu min adabil qabri au min adabin nar. Itu doa untuk versi panjangnya, namun juga terdapat versi pendeknya atau versi singkatnya, yakni berbunyi Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Nah, apabila jenazah laki-laki maka itu dibaca hu, tetapi apabila jenazahnya perempuan maka hu itu dibaca ha. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat dan membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa ihwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini untuk versi panjangnya. Untuk versi pendeknya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan ini sama dengan yang di awal, ketika jenazahnya laki-laki maka dibaca hu, namun jika jenazahnya perempuan maka hu diganti dengan ha. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri seperti ucapan salam ketika pada akhir sholat. Perawatan jenazah yang terakhir adalah mengkuburkan jenazah. Dalam mengkuburkan jenazah, hal yang harus dipersiapkan pertama kali adalah tempat penguburan jenazah. Hendaknya tempat penguburan jenazah digali secara dalam. Hal ini bertujuan agar tidak tercium bau jasad ketika jenazah sudah membusuk di dalam kubur. Kemudian terhindar dari binatang buas yang menggali kubur karena bau jenazah. Yang kedua adalah bentuk liang lahat di dalam lubang kuburan, yang mana liang lahat ini berfungsi sebagai tempat jenazah di dalam kubur. Kemudian setelah jenazah memasuki liang lahat, hadapkan jenazah ke arah kiblat dengan memiringkan jenazah ke arah kiblat. Kemudian lakukan azan untuk mengazani si jenazah. Setelah itu berikan penutup liang lahat berupa kayu yang kuat. Hal ini bertujuan agar kuburan tidak mudah longsor ketika si jenazah sudah dikuburkan. Kemudian tutup lubang kubur dengan tanah dan jangan lupa kuburan ditandai dengan batu nisan berupa nama si jenazah. Kemudian dalam penguburan jenazah hendaknya kuburan ditempatkan pada lingkungan atau komplek pemakaman orang-orang muslim. Mungkin cukup sekian untuk proses pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup WhatsApp. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa atau membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, apabila ada kesalahan Bapak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.